Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Sore, Ibu. Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas, dipersilahkan. Baik, Bu. Untuk sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Anissa. Oke, kita lanjut absen dulu ya. Kita di sini ada 7 orang ya. Pentri hadir, Hadir, Ibu. Anissa Nurul Hakim, Hadir, Ibu. Noprita Aulia Yuliza, Hadir, Bu. Ririn Hayatul Ridhani, Hadir, Bu. Abelia Firma Santia, Hadir, Bu. Ayu Azrisa, Hadir, Ibu. sama Kurnia. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah kita hadir semua ya. Oke, pada pembelajaran hari ini untuk pertemuan pertama kita ya, untuk di semester ini, kemarin Ibu sudah ada membagikan materi pelajaran kita yaitu tentang ruang lingkup tanaman sayur. Udah ada yang bisa? Udah tampil? Belum. Belum, Ibu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Jaringannya. Sudah, Bu. Nih, sayur merupakan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan yang disayur. Sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura. Sayuran umumnya rendah kandungan protein dan lemak, kecuali untuk beberapa sayuran tertentu. Namun sayuran ini memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin, mineral, serat, dan juga antioksidan. Sehingga sayur ini sangat bermanfaat untuk ketahanan tubuh kita dan juga dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan juga beberapa bentuk jenis penyakit kanker. Jadi, untuk mengkonsumsi tanaman sayur ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan antioksidan tubuh. Nah, ini ada beberapa contoh gambar. Dari gambar ini, apa yang dapat Anda peroleh setelah mengamati gambar di atas? Coba sebutkan perbedaan dari jenis tanaman sayur ini. Nih, ada tomat, ada brokoli, ada wortel, ada rebung, ada kacang panjang, ada jamur, dan juga ada sawi hijau. Coba salah satu anak ibu nih, partisipasinya. Izin Ayo, menjawab, Bu. Boleh, ayo siapa? Kurnia, ibu tuh. berdasarkan gambar tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ternyata tanaman sayur itu tidak hanya sayur yang berupa daun, tetapi ternyata ada juga yang berupa akar, ada yang berupa bunga, dan ada yang berupa batang ataupun polong-polongan dan sayur yang berupa daun. Oke, terima kasih Ayu. Nah, ini ada tomat. Tomat berarti sayuran, termasuk ke dalam sayuran apa? Buah, Bu. Sayuran buah, Bu. Sayuran, Sayuran berbiji. sayuran bergizi. Ya, betul. Semua sayuran bergizi ya. Nah, ada juga wortel, ada kacang panjang, rebung, dan juga ada brokoli. Brokoli ini termasuk sayuran apa? Bunga, Bu. Sayuran bunga. Kalau rebung, Kalau rebung termasuk dalam sayuran Batang. 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 betul, sayuran batang ya.
Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang jenis tanaman sayur itu sendiri yang terdiri atas dua. Yang pertama jenis tanaman sayur berdasarkan morfologi, yaitu jenis tanaman sayur yang dikonsumsi berdasarkan dari bagian tanaman itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis tanaman sayur berdasarkan tempat tumbuhnya. Ada beberapa jenis tanaman sayur, semua tidak kalau aku nggak tahu medit aku nggak. ada yang bisa Aku tumbuh sedikit. rendah, Kemarin aku bisa. dataran tinggi, dan juga dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, ini jenis tanaman sayur berdasarkan morfologinya. Yang pertama sayuran buah, contohnya seperti cabai, tomat, pare, labu, mentimun, dan juga terong. Ini juga ada sayuran batang seperti rebung dan juga asparagus. Kemudian sayuran daun seperti sawi, kangkung, bayam, dan juga selada. Kemudian selanjutnya sayuran umbi. Coba nih dari anak-anak ibu minta memberikan contoh untuk sayuran umbi. Saya, Bu. Kurnia, dipersilakan. Yang saya ketahui mungkin contoh dari sayuran umbi itu adalah bawang merah. Boleh. Itu. Ya, ini ada beberapa contoh ya, seperti kentang, wortel, beet, dan juga lobak. Kemudian yang batang. sayuran bunga seperti di awal yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu bunga kol dan juga brokoli. Kemudian sayuran polong yang terdiri dari buncis, kacang panjang, dan juga kacang arcis. Dan selanjutnya sayuran jamur. Apakah semua jenis tanah jamur bisa dikonsumsi? Tidak. Oke. Apa nih jenis tanaman jamur? Sayuran jamur yang bisa dikonsumsi? Jamur kancing, Ibu. Jamur kancing, Jamur bisa. Jamur tiram, Jamur kuping, dan juga jamur enok. Nih, jamur enoki yang biasa kita temui di mana coba? Di makanan apa? seblak. Ya seblak salah satunya ya. Nah, kemudian juga dikelompokkan berdasarkan ketinggian tempatnya, yaitu tempat tumbuh tanaman tersebut. Sayuran dataran tinggi dan juga sayuran dataran rendah, kemudian sayuran dataran tinggi dan dataran rendah. Ini kita flashback kembali ke jenis-jenis tanaman sayur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba deh, ini termasuk ke dalam buah ini. Yang cabai termasuk kepada jenis tanaman sayur dataran rendah atau dataran tinggi? Atau bisa dataran rendah atau Rendah dan tinggi. cabai bisa termasuk kepada tanaman sayuran buah yang bisa hidup di dataran rendah dan juga bisa hidup di dataran tinggi. Kemudian kalau tomat, Dataran tinggi aja, Bu. dataran tinggi. Kalau terong, Terong, rendah tinggi. dataran rendah dan juga tinggi. Nah, kalau ini nih, kalau sayuran bunga, brokoli. Dataran tinggi. Ya. Brokoli sama bunga kol biasa kita temui di dataran tinggi ya. Oke, itu beberapa contoh untuk penggolongan tanaman sayur berdasarkan morfologi dan juga berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Itu untuk pertemuan selanjutnya nanti anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang akan mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayur ini berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik itu sayuran bunga, sayuran buah, polong, jamur maupun daun gitu. Di sana anak-anak ibu bikin bentuk portofolio yang disertakan juga dengan gambar dan juga keterangannya tumbuh di dataran tinggi, rendah ataupun keduanya. Begitu bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Oke. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu, anak-anak ibu juga diharapkan untuk bisa presentasi langsung untuk menjelaskan masing-masing dari karakteristik tanaman sayur itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kemudian kita lanjut ke kunci sukses memproduksi tanaman sayur. Bibit. Bibit berkualitas didapatkan dari perbanyakan vegetatif maupun generatif. Bibit berkualitas berasal dari benih atau benih tertua yang juga berkualitas. Kemudian pupuk. Dosis rekomendasi pemupukan ditentukan berdasarkan sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Kemudian yang ketiga, pengolahan tanah. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pengolahan tanah penting untuk mengaktifkan mikroorganisme dan memperbaiki aerasi tanah, mengendalikan telur hama, dan mematikan biji gulma dalam tanah. Kemudian air. Tanaman sayur lebih dari 90% mengandung air. Bagian tubuh tanaman tersusun dari air tersebut. Air merupakan kebutuhan dasar dan wajib bagi tanaman, serta media transportasi untuk hara. Kemudian yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Selain dengan fungsi fungisida, pestisida, nematosida dapat juga dengan mengatur jarak tanam, pemberian pupuk, dan juga pengolahan tanah tersebut. Nah, kemudian ini faktor penentu mutu sayur. Yang pertama dari warna, tekstur, cita rasa, dan juga kandungan gizi. Nah, materi kita sampai di sini ada yang masih kurang dipahami, agar kita bisa mendiskusikannya sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilahkan. Bertanya, Bu. Boleh. Tadi kan ada tuh, Bu, faktor yang mempengaruhi kualitas sayur. Dari bibit, pupuk, tanah. Kalau misalkan nih, eh, tanamannya tuh, eh, apa, tanahnya tuh kurang subur. Jadi pengaruhnya ke tanaman tuh apa, Bu? Kayak dia tuh mati atau kurang kurang subur atau gimana? Baik, terima kasih kepada Ririn. Ini dari Iya. teman-teman bisa menjawab nggak? Apa tadi pertanyaannya, Bu? Ini kualitas dari tanah, apakah bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Izin menjawab, Ibu ya. Izin membantu menjawab. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah salah satu media tempat tumbuh tanaman. Jadi, jikalau tanah tersebut kurang subur, secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap tanaman. Tanaman itu mungkin bisa tumbuh, akan tetapi hasilnya mungkin kurang sesuai dengan keinginan kita atau kurang maksimal. Contoh misalnya, seharusnya tanaman tersebut di usia 20 hari sudah bisa mengeluarkan daun misalnya 10 helai. Akan tetapi karena tanahnya tadi kurang subur, maka tanaman tersebut mungkin bisa kurang daunnya menjadi 5 helai. Itu salah satu contoh jikalau tanah itu kurang subur. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kurnia. Itu apapun jenis tanaman, itu juga merupakan makhluk hidup, bukankah begitu? Yang juga memerlukan makanan. Unsur hara di dalam tanah itu merupakan makanan untuk tanaman itu sendiri, maupun pupuknya yang merupakan makanan tambahan yang kita berikan kepada tanaman itu. Jika pupuknya kurang atau unsur hara di dalam tanah itu kurang, tentu sama dengan kita jika kekurangan gizi, gimana? Kitanya pasti akan kurus. Contohnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau unsur hara di dalam tanah itu kurang, bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap tanaman itu sendiri. Kualitasnya kurang baik, pertumbuhannya juga tidak maksimal. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Bagaimana Ririn? Paham, Bu, paham. Oke, yang lain.
Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Bagaimana cara kita untuk menentukan kematangan sayur, Bu? Jadi kita tuh untuk siap untuk manen ya, Bu. Yang pertama dari umur tanamnya, sudah mencapai atau belum gitu. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari teksturnya, kematangannya contoh dari warna begitu. Kemudian atau dengan pengukuran, contoh dengan tanaman melon, kita juga bisa mengukur tingkat kemanisannya, ada alat ukurnya. Jika sudah mencapai seperti itu mungkin bisa dipanen begitu. Ada lagi yang mau menambahkan atau yang kurang paham? Mau bertanya, Bu. Mau bertanya? Oke, dipersilahkan Abel. Gimana caranya tanah yang dulunya nggak subur menjadi subur, Oke. Bu? Oke, kita jawab aja ya. Cuman ini mungkin kurang maksimal karena waktu pembelajaran kita hampir habis. Ibu akan mempersingkat saja. Untuk meningkatkan kualitas tanah itu bisa dengan pemberian pupuk tambahan kepada tanaman itu juga bisa meningkatkan unsur hara pada tanah tersebut. Begitu, Abel. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Berarti untuk pembelajaran hari ini bisa Ibu simpulkan ya. Siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, Bu. Saya mencoba untuk menyimpulkan topik kegiatan kita pada saat ini. Yang dapat saya simpulkan adalah sayuran itu memiliki manfaat penting bagi kesehatan dan tubuh kita. Kemudian yang kedua, sayuran itu memiliki beberapa jenis pengelompokan berdasarkan hasil panennya. Yang saya ketahui yang pertama ada sayur yang lebih berfokus ke sayuran daun, sayuran buah, sayuran batang, sayuran bunga, sayuran umbi, dan sayuran jamur. Kemudian untuk sayuran ada juga tempat tumbuhnya berdasarkan dataran, baik itu dataran tinggi, dataran sedang, ataupun keduanya. Untuk keberhasilan kita dalam melakukan budidaya tanaman sayuran, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah faktor internalnya. Faktor internalnya seperti bibit atau jenis sayuran yang akan kita budidayakan. Kemudian ada faktor lain seperti kesesuaian dengan tempat tumbuh tanaman dan juga perlakuan kita ketika dalam memelihara tanaman sayuran. Ketika kita telah melakukan perlakuan yang maksimal, maka sayuran tersebut akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita serta dapat mencapaikan hasil yang cukup maksimal. Mungkin itu, Bu, yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Kurnia atas kesimpulannya. Jadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu simpulkan semua anak-anak sudah paham ya. Ya, Bu. Bila sudah paham pembelajaran kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.